berwabah di Indonesia, seluruh Indonesia dan khususnya kita di Papua. Sesuai dengan hasil hitung kami kemarin dengan Pak Jem, untuk disampaikan bahwa kita di seluruh unit kita masing-masing harus tetap selalu waspada. Saya mohon maaf karena memang kita belum ada masker dan peralatan A3 yang memadai di sini untuk bisa kita gunakan bersama. Ya mungkin nanti Pak Irfan dengan Pak Des segera untuk susun kebutuhan itu segera kita sampaikan ke wilayah untuk diakomodir dari PLN pusat, karena tidak ada, kita semua tahu bahwa di Papua ini tidak ada stok. Semua peralatan yang dibutuhkan untuk keamanan pribadi per orang ataupun secara umum, secara organisasi, itu semua terbatas. Sehingga di hari ini ya mungkin kita hanya sifatnya harus menjaga diri, dan yang merasa diri turut itu harus wajib menggunakan masker untuk menjaga jarak, supaya jangan sampai hal-hal yang seperti itu bisa mengganggu. Ya mungkin kondisi sekarang kan beda dengan kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin kalau bisa sakit flu itu hal biasa. Tapi sekarang dengan kondisi seperti ini, jangankan sakit flu pilek, mungkin malaria aja atau apapun orang semua takut, tidak akan berani ke rumah sakit karena pikirnya hasilnya di sana dinyatakan positif dan lain-lain, sehingga itu membuat orang semua siapa waspada dan takut semua. Nanti ada orang yang sakit yang lain bukan karena corona, bisa juga ya kirim sendiri karena dia takut. Itu. Jadi saya sampaikan bahwa untuk informasi khusus untuk Papua yang sudah positif, sementara maksudnya positif tapi maksudnya sudah dikategorikan, sementara pemantauan di rumah sakit itu sudah jumlah 17 orang. Ini angka yang sangat signifikan. Kemarin baru mencapai angka di sekitar 6 orang, sekarang sudah menjadi 17. 17 itu di Jayapura sendiri sudah menjadi 6 orang yang itu. Total semua 417 itu tahapan pemantauan seluruh Papua dan Papua Barat. Itu sudah angka yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita anggap hal ini hal biasa, hal sepele, dan kita bisa berinteraksi di mana saja, atau kita bisa keluar di tempat yang ramai, ataupun di internal kantor kita sendiri. Kita harus jaga diri sendiri, baik di rumah, di keluarga, di orang lain pun jangan bersentuhan dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Orang yang kita kenal pun dalam kita sesama teman pun jangan kita berpegang tangan atau apa, tapi kita tetap bicara, berinteraksi itu tapi jarak yang sekitar 1 sampai 2 meter supaya kita saling sama-sama saling menjaga. Dan nanti terus teman-teman dari SDM koordinasi dengan K3, tolong perhatikan ini ya, ini K3 punya bagian ini, supaya koordinasi terus dengan K3 wilayah untuk bagaimana menyangkut kegiatan-kegiatan ini. Kami sudah bicara secara manajemen, sudah tinggal bagaimana masing-masing bagian untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan tugas, segera untuk minta kebutuhan itu, karena dari SDM pusat, Direktur SDM pusat sudah menyetujui untuk semua kebutuhan di seluruh unit di seluruh Indonesia, khusus di PLN itu diakomodir dari PLN pusat. Nanti akan dikirim. Kemungkinan 1-2 hari sudah akan tiba di sini kalau transportasinya bisa masih berjalan. Jangan sampai kalau Sentani tutup, kapal laut tutup, berarti sudah tidak akan ada lagi menyangkut hal-hal yang sifatnya seperti itu. Sehingga kemungkinan juga kalau tidak bisa ini Pak Gubernur kalau keputusan untuk bisa tutup bandara dan tutup pelabuhan, berarti semua masing-masing tinggal di daerah masing-masing, atau kita di Papua tetap di Papua, yang di luar Papua tetap di sana dan tidak ada, mungkin selama berapa bulan atau berapa tahun kita tidak tahu. Tapi intinya kita banyak berdoa supaya Tuhan bisa menghindarkan hal ini dan dia akan terus pergi dan berlalu, supaya manusia ini bisa kembali hidup seperti biasa, supaya tidak merasa takut. Makanya sekarang corona ini membuat orang sehingga mereka anggap Tuhan itu hal yang biasa. Jadi mereka lebih takut corona daripada takut Tuhan. Baru kita mau lari kemana? Tapi kunci kita adalah kembali masing-masing dengan kepercayaan masing-masing, kita banyak berdoa. Kita jaga diri, tapi kuncinya adalah kita banyak berdoa supaya Tuhan bisa menjaga kita, menuntun kita dalam kehidupan, supaya hal-hal seperti ini bisa akan berlalu dan cepat selesai.
supaya kita bisa kembali beraktivitas dan bergaul seperti mana sudah biasa manusia sudah laksanakan. Tapi karena kondisi seperti ini sehingga membuat hal yang luar biasa bagi Indonesia dan dunia. Itu sehingga itu yang disampaikan kemarin paling penting. Kita tinggal tunggu melihat perkembangan selanjutnya sampai di mana. Itu instruksi selanjutnya itu nanti ada di atas kita. Dari direksi atau dari pemerintah melalui direksi, dan direksi akan menyampaikan lebih lanjut kepada kita di unit daerah kita masing-masing untuk bagaimana, apakah perhentian sementara atau mungkin memang kerja tinggal di rumah masing-masing atau di mana, itu belum ada keputusan sampai sana. Tapi kita tetap waspada dan kita tetap kerja seperti biasa seperti ini. Teman-teman dari gangguan, teman-teman yang melayani itu wajib. Terus poin kedua yang penting itu adalah dengan kondisi seperti ini jangan sampai pelayanan kita di luar itu terganggu, terutama terkait dengan masalah listrik. Masalah listrik ini sangat penting, kebutuhan ini sangat penting, dan orang di luar sana jangan sampai mereka mengeluh karena mati listrik. Sekalipun memang kita sama-sama waspada dengan kondisi ini, tapi inilah tugas kita, tanggung jawab kita. Pak Subiring, selamat datang ya, bisa bergabung dengan kita di sini. Beliau lagi ada di sini. Nanti dari sisi ketiga saya kasih waktu dia bicara menyangkut keselamatan kita bersama. Terus yang berikut terkait dengan keandalan ini adalah sangat penting sekali bagi kita semua. Listrik ini semua orang yang ada di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing, mereka hanya ingin menikmati listrik, ingin merasa listrik itu tetap seperti biasa. Nah, sekalipun mereka berpikir ya ada yang di luar sana itu malah nanti kemarin kan di Sentani itu mati listrik karena ada pekerjaan sampai cukup lama. Padahal itu banyak bahasa-bahasa yang tidak enak, itu kita lihat dia. Itu, tapi bagi PLN itu hal biasa, bahasa biasa yang biasa kita sulit. Tapi dengan kondisi seperti ini kita sama-sama saling menjaga. Jangan sampai bisa membuat orang mengeluh segala macam. Tapi tetap kita teman-teman di lapangan tetap pelayanan tetap jalan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tapi jaga diri, jaga jarak, dan jaga keamanan. Itu saja yang perlu kita antisipasi. Tapi keamanan tetap jalan. Keamanan pribadi, perorangan ataupun secara institusi, bahkan dari keselamatan kerja itu paling penting. Ketiga, ingat jangan sampai itu terjadi. Kita sudah kemarin baru terjadi satu lagi. Ini hal yang luar biasa bagi kita. Kita mau kerja sampai mau banting tulang sampai capek-capek dapat K1 plus pun tetap sama saja, tidak ada hasil. Karena kalau satu nyawa hilang atau dan seterusnya itu pasti sama saja kita tidak kerja apa-apa. Itu yang saya ingatkan kepada kita sekalian, bahwa nyawa ini tidak dijual di toko. Nyawa ini sangat penting, sangat berharga, sangat bermartabat.